Bab 690. Gading masih sangat khawatir dan ingin berbicara lagi, tetapi Galang menggelengkan kepala padanya. Kak Gading, yang mulia bisa melakukannya. Galang belum pernah melihat keterampilan Arjuna dengan matanya sendiri, tetapi Tamael pernah menceritakannya kepadanya. Ketika Arjuna membawa busur Disa ke depan kediaman Yuda dan menghalangi jalan Kemal, Kemal tertawa. Karena tangan Arjuna sedikit gemetar saat menarik busur, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan. Kemal, yang berada di atas kuda, membungkukkan tubuhnya. Dia menatap Arjuna dengan penuh perhatian untuk beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya. Arjuna, busurmu terlalu berat, tidak cocok untukmu. Makin lama waktu berlalu, makin parah goyangan pada gerakan Arjuna yang menarik busur. Kemal lanjut bertanya, bagaimana kalau aku menggantinya dengan yang lebih ringan untukmu? Sebelum dia selesai berbicara, busur di tangan Arjuna mulai terkulai ke bawah. Kemal mengulurkan kakinya untuk membantu Arjuna menahannya. Meskipun begitu, busur dan anak panah di tangan Arjuna masih gemetar sehingga tampak lucu. Haha, hahaha. Para prajurit yang ada di belakang Kemal tertawa. Kemal, kalau kamu tidak mengembalikan Dinda, aku akan melawanmu. Arjuna lagi-lagi mengangkat busurnya. Hahaha. Dia lucu sekali. Suara tawa para prajurit makin kencang. Banyak orang bahkan sambil memegang perut mereka yang sakit karena tertawa. Kemal memukul prajurit di dekatnya yang tertawa paling keras. Apa yang kamu tertawakan? Cepat ambil busur anakku yang ada di rumah untuk dipinjamkan kepada Yang Mulia Arjuna. Busur Tuan Muda. Oh, aku akan segera mengambilnya. Ketika prajurit itu meletakkan busur dan anak panah mini di tangan Arjuna, seseorang tertawa terbahak-bahak hingga terjatuh dari kudanya. Arjuna, coba lihat apakah pas di tanganmu. Kata-kata Kemal kembali terdengar. Seseorang jatuh dari kuda. Kemal. Arjuna, yang wajahnya memerah, mengerahkan seluruh tenaganya untuk menarik busur mini tersebut. Aduh, melesat. Pemandangan itu menggelikan, terdengar suara tawa lagi. Di tengah suara tawa, agar anak panah Arjuna mengenai sasaran, Kemal bahkan mencondongkan tubuh ke depan untuk menangkapnya dengan tangannya sendiri. Engah. Anak panah mini itu menembus telapak tangan Kemal. Ah! Jeritan kesakitan Kemal terdengar. Tidak banyak orang yang peduli dengan rasa sakit Kemal. Karena masalah sudut, tidak seorang pun kecuali Kemal sendiri yang melihat bagaimana anak panah itu menembus. Orang-orang ini termasuk Kemil yang keluar dari rumah bersama orang-orang. Arjuna datang untuk meminta orang, Kemal ditikam. Semua itu sudah direncanakan sebelumnya. Bisa-bisanya Arjuna mencoba membunuh jenderal pemandu di jalan. Seseorang, bawa dia ke Departemen Hukum, serahkan dia kepada Menteri Hukum untuk diadili. Arjuna ditangkap oleh para prajurit yang mendekat, lalu dibawa ke Departemen Hukum. Kak, kerja bagus. Terima kasih atas kerja kerasmu, kata Kemil kepada Kemal. Kalau tidak bagus, bagaimana bisa mengantar anak itu ke Departemen Hukum? Kemal memaksakan seulas senyum. Rasa sakit dari telapak tangannya hampir membuatnya pingsan. Namun, dia tidak merasa bahwa luka ini disebabkan oleh Arjuna. Dia mengira itu karena tangannya berjarak terlalu dekat. Kemil berbalik, lalu masuk ke dalam rumah. Dia langsung menuju ruang kerja Yuda. Setelah mendengarkan laporan Kemil, Yuda yang sedang menulis pun berhenti sejenak. Bisa-bisanya dia memilih untuk melawan, masih punya sedikit harga diri. Beritahu Aswin, biarkan Arjuna mati dengan mayat utuh. Baik, ayah. Kemil menerima perintah itu, lalu keluar. Yuda mengangkat kepalanya, melihat pemandangan di luar ruang kerja. Sekian lama kemudian. Baru kedatangan seorang musuh, aku pikir bisa bertahan selama 1 atau 2 tahun, alhasil. Yuda menggelengkan kepalanya sambil menghela napas dengan ekspresi sombong. Berakhir begitu cepat. Arga, penilaianmu benar-benar buruk. Bab 691. Bagaimanapun, Arjuna adalah menteri tingkat 3. Jika Aswin ingin membunuh Arjuna, dia harus mencari cara yang masuk akal untuk membunuhnya. Selain itu, Aswin percaya tahayul. Sebelum membunuh tahanan, dia biasanya memilih hari dulu. Aswin sangat yakin bahwa membunuh orang pada hari yang baik akan membuat marah para dewa. Dia tidak membunuh orang pada hari pertama dan ke-15 setiap bulan. Gading telah memperhitungkannya. Pada hari Arjuna masuk penjara adalah hari yang bagus. Sedangkan keesokan harinya adalah hari ke-15 pada bulan itu. Arjuna memiliki waktu 2 hari untuk menemukan tempat Kemal menyembunyikan orang. Ketika Kemil tiba di Departemen Hukum, sipir penjara baru saja mengganti Arjuna dengan pakaian tahanan. Cepat jalan. Arjuna didorong ke dalam sebuah sel oleh beberapa sipir penjara. Tunggu. Kemil tiba-tiba berbicara. Yang Mulia Kemil, hari ini adalah hari yang baik. Besok adalah hari ke-15. Menurut aturan, dalam 2 hari ini tidak boleh membunuh orang.
Ini bukan aturan yang aku buat, tapi aturan yang sudah ada saat kaisar sebelumnya masih hidup. Yang Mulia Perdana Menteri juga mengetahuinya. Karena takut Kemil akan marah, Aswin pun menjelaskan. Kemil tersenyum tipis, Yang Mulia Aswin, jangan khawatir, aku mengerti aturan ini, tapi... Tatapan Kemil menjadi tajam. Apakah Yang Mulia Aswin sudah memeriksa tahanan dengan saksama? Tentu saja aku sudah. Ketika Aswin berbicara, Kemil sudah berjalan ke arah Arjuna. Dia mengangkat tangannya untuk mengambil jepit rambut yang digunakan Arjuna untuk mengikat rambutnya, lalu menariknya dengan keras. Rambut Arjuna langsung tergerai. Tak. Sekumpulan kunci jatuh dari rambut yang tergerai. Kemil membungkuk untuk memungutnya, kemudian menyerahkannya kepada Aswin yang sudah ketakutan. Kring, kring. Kemil menggoyangkan kunci yang ada di tangannya. Yang Mulia Aswin, kamu tidak mau memeriksanya. Aswin berlari mendekat, mengangkat tangannya untuk mengambil kunci dengan sedikit gemetar. Aku akan segera memeriksanya. Hasil pemeriksaan tersebut membuat Aswin pucat pasi. Kunci yang jatuh dari kepala Arjuna lebih cepat daripada kecepatannya dalam membuka kunci. Aswin berlutut di dekat kaki Kemil dengan keras. Yang Mulia Kemil, aku salah. Mohon ampuni aku. Kemil menendang Aswin, tetapi dia tidak terlalu marah. Dia sangat memahami kemampuan Aswin. Karena Aswin tidak terlalu pintar, tetapi cukup setia dan patuh, keluarga Yuda mengangkatnya menjadi menteri hukum. Kemil menatap Arjuna sambil tersenyum beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya. Kamu sangat pintar, tapi terlalu sentimental, itulah kelemahanmu. Kehilangan seorang wanita saja membuatmu panik. Bisa-bisanya kamu menggunakan cara yang begitu rendah. Petik 2. Meskipun kamu panik, kamu beruntung. Hari yang baik dan hari ke-15 berselang sehari, jadi kamu bisa hidup 2 hari lagi. Aku lihat kedua istrimu luar biasa cantik. Yang satu berpendidikan baik dan sopan, satu lagi heroik dan gagah berani. Kemil, kalau kamu berani menyentuh mereka, percayalah, kamu akan mati dengan tragis. Arjuna memelototi Kemil. Orang yang akan mati pada umumnya sangat pandai berbicara. Aku telah sering melihatnya, jadi dapat mengerti. Kemil tampak tenang. Sambil berbicara, dia menatap seorang penjaga di dekatnya. Setelah penjaga itu mengangguk, dia mengangkat kakinya untuk Arjuna. Beberapa sipir bergegas maju, kemudian menekan Arjuna dengan kuat ke lantai. Wanita Bratajaya yang kehilangan suami sangat kasihan, mereka boleh ditindas oleh siapapun. Tapi, aku akan merawat mereka dengan baik. 2 hari kemudian, kamu bisa pergi dengan tenang. Ketika Kemil berbalik untuk pergi, dia menginjak tangan Arjuna. Masalah kunci membuat Aswin panik. Karena takut Arjuna berulah lagi, dia pun mengurung Arjuna di penjara air bersama tahanan hukuman mati. Bab 692. Ketika Arjuna melihat tahanan hukuman mati tersebut, orang itu kebetulan juga melihat ke arahnya. Saat tatapan mereka bertemu, tahanan hukuman mati itu menunjukkan senyum aneh. Kulit lembut, daging empuk, seharusnya enak. Terima kasih, balas Arjuna sembari mengulas senyum. Jawaban Arjuna membuat tahanan hukuman mati itu tercengang. Hei, apakah kamu bodoh? Aku mau memakanmu, kamu masih berterima kasih. Siapa yang kamu coba takuti? Antara kamu dan aku, masih belum diputuskan siapa yang akan mati dulu. Arjuna berkata dengan santai. Ekspresi serta nadanya benar-benar membuat marah narapidana hukuman mati itu. Orang-orang yang dipenjara sebelumnya langsung lemas ketika melihatnya. Orang yang punya sedikit keberanian akan bersembunyi di pojok, sementara orang yang penakut akan terus memohon belas kasihan. Arjuna tidak hanya tidak memohon belas kasihan, tetapi juga memprovokasinya. Tahanan itu menendang. Bang! Rantai kaki menghantam jeruji besi dengan keras, membuat suara yang memekakkan telinga. Jeruji besi bergetar. Jeruji besi itu sama sekali tidak dapat menahan tahanan itu. Dalam panjang rantai kaki, tahanan itu dapat pergi kemanapun yang dia inginkan. Ribut apa? Hari ini atau besok tidak boleh membunuh orang. Sipir penjata yang ada di luar penjara air mengumpat. Apakah kamu sudah tidak ingin makan pantat ayam? Begitu mendengar pantat ayam, tahanan itu segera menjadi patuh. Baiklah, gunakan cara ini. Aswin, yang masih berada di luar penjara air, tiba-tiba berteriak kegirangan, lalu segera meninggalkan pengadilan administrasi untuk pergi ke rumah Yuda. Begitu melihat Kemil, Aswin berkata dengan gembira. Yang Mulia Kemil, aku sudah kepikiran bagaimana cara membunuh Arjuna tanpa mengotori tangan kita. Cara apa? Ikut aku ke ruang kerja untuk bicara. Kemil membawa Aswin ke ruang belajar Yuda. Arjuna harus dibunuh, tetapi caranya harus disetujui oleh Yuda. Ketika Aswin mengatakan bahwa mereka bisa membunuh Arjuna dengan tangan seorang terpidana mati, Yuda langsung mengangguk setuju. Ada banyak cara untuk membunuh Arjuna, tetapi cara apapun tidak sebaik meminjam tangan orang lain. Ketika Aswin pergi,
Kemal mengikutinya dari belakang. Kembalilah. Yuda berteriak pada Kemal. Ayah, aku hanya ingin pergi ke kamp patroli. Sebelum Kemal selesai berbicara, Yuda memarahinya. Kamp patroli. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Diamlah di rumah selama 2 hari ke depan. Kalau kamu berani keluar, aku akan mematahkan kakimu. Mungkin merasa tidak pantas memarahi anaknya terlalu keras di depan orang luar, Yuda melembutkan nadanya. Hanya 2 hari. Setelah Arjuna mati, aku akan membiarkanmu bermain dengan istri Arjuna dan putri-putri itu. Kelak kamu boleh bermain dengan siapapun yang kamu inginkan. Ayah, setelah masalah ini selesai, berikan semua putri kepada Kak Kemal. Aku menginginkan istri-istri Arjuna, ucap Kemil. Kemil, mereka itu bekas, tidak sepadan. Lihat, aku hanya menangkap istri Arjuna yang paling kecil, itu karena dia masih perawan. Dihadapkan dengan nasihat Kemal, Kemil menundukkan kepalanya. Apa daya, Kak, itulah seleraku. Kemal menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak mengerti. Kemil hanya tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Ada tatapan mencemooh dalam matanya. Daisa melahirkan 4 putra dalam 1 kehamilan, dia adalah alat yang sempurna untuk melahirkan anak laki-laki. Disa sangat terampil dan cerdas, di mana dia bisa menemukan pengawal pribadi seperti itu. Jangankan 2 putri, bahkan 10 putri pun tidak sebanding dengan Al-Safa bersaudari. Malam itu, tahanan hukuman mati yang hanya berjarak 1 sel dari Arjuna mengeluh makanannya tidak enak. Beberapa sipir merasa kesal sehingga memberinya pantat bebek. Bab 689. Arjuna mengangkat sebelah alisnya. Bagaimana cara kerjasamanya? Yang mulia, ketika Anda kembali, apakah Anda melihat banyak orang asing di luar rumah Anda? Tanya Gading. Tentu saja. Sebagian besar orang yang ada di depan rumahnya adalah wanita. Arjuna dapat mengetahui siapa yang mengutus mereka, pasti keluarga Yuda. Satu persatu dari para wanita itu memasang ekspresi yang berlebihan dan berbicara dengan penuh emosi. Mereka membicarakan konsekuensi dari gadis cantik yang ditangkap oleh serigala, serta bagaimana serigala akan menyiksa gadis-gadis itu. Pernyataan para wanita ini sebenarnya seperti tekanan opini publik yang diciptakan di internet zaman modern. Tujuan mereka adalah menghancurkan mental keluarga Arjuna, memadamkan harapan Arjuna. Berdasarkan perkiraan Yuda dan anak-anaknya, jika hal ini terus berlanjut, Arjuna hanya akan mendapatkan 2 hasil. Pertama, Arjuna akan kehilangan kendali, lalu menghajar Kemal. Sedangkan Kemal akan berpura-pura dilukai oleh Arjuna, kemudian Arjuna akan dipenjara karena memukuli sesama pejabat. Seluruh penjara Bratajaya berada di bawah kendali keluarga Yuda. Jika Arjuna dipenjara, konsekuensinya mati. Kedua, dia akan takut dan panik, lalu menyerah pada Yuda dan anak-anaknya, menjadi partai mereka. Keluarga Yuda akan terus mengendalikan pengadilan. Pada akhirnya mereka akan mendesak Dewi hingga bunuh diri, kemudian Bratajaya akan menjadi milik mereka. Rencana ini benar-benar strategi yang brilian. Rencana jahat keluarga Yuda ini bisa menjebak siapapun. Namun, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, Arjuna bukanlah orang zaman ini. Keluarga Yuda sial karena bertemu Arjuna. Arjuna dengan pelan menyingkirkan debu dari lengan bajunya sambil berkata dengan tenang. Kak Gading, apakah kamu ingin aku menghajar Kemal dengan frustrasi, atau ingin aku merendahkan diri memohon kepada keluarga Yuda untuk membiarkanku bergabung dengan mereka? Yang mulia. Gading menatap Arjuna dengan heran. Bagaimana kamu bisa tahu? Gading benar-benar terkejut. Dia hanya mengatakan bahwa ada banyak orang asing di depan rumah Arjuna. Arjuna langsung tahu apa yang akan dia lakukan. Tatapan Gading ketika melihat Arjuna perlahan berubah dari kaget menjadi kagum. Sekarang Gading tidak berpikir bahwa Arjuna sedang membual ketika mengatakan bahwa dia bisa membuat siapapun turun jabatan. Gading juga mengerti mengapa Arga berusaha menyuruh Paduka Kaisar sendiri untuk menjemput Arjuna ke ibu kota dari Kabupaten Damai. Yang mulia. Gading mengangkat tangannya, kemudian menangkupkan tangan kepada Arjuna. Maaf atas ketidaknyamanan ini. Aku mengundang Anda ke pengadilan administrasi yang berada di bawah pengawasan langsung Kementerian Hukum. Pengadilan administrasi. Gadis-gadis yang hilang dan Dinda dikurung di pengadilan administrasi oleh Kemal. Arjuna tidak kepikiran hal ini. Yang mulia. Gading mengeluarkan seikat kunci dari lengan bajunya. Ini adalah kunci yang aku sembunyikan secara diam-diam saat menjadi kepala Kementerian Hukum. Aslin dan yang lainnya tidak tahu bahwa kunci semua sel di pengadilan administrasi tidak diganti. Setelah masuk, tidak peduli di sel mana mereka menempatkan yang mulia, Anda bisa keluar, kemudian. Gading mengeluarkan kunci lain yang tidak mencolok dari lengan bajunya, lalu dia menyerahkannya kepada Arjuna. Ini adalah kunci sel tahanan hukuman mati di sebelah penjara air. Ada seorang tahanan hukuman mati dengan keterampilan aneh dan sangat ganas, yang mulia. Gading menatap Arjuna dengan tatapan khawatir. Kulit Arjuna pucat.
Dia tampak seperti pegawai negeri sipil yang lemah. Gading menarik kembali tangan yang memegang kunci. Yang mulia, bagaimana kalau biar Kak Galang masuk ke penjara bersamamu? Tidak perlu. Arjuna mengulurkan tangan untuk mengambil kunci dari Gading. Hanya seorang tahanan hukuman mati dengan keterampilan aneh, tidak masalah. Bila Galang pergi bersamanya, kemungkinan besar mereka tidak bisa menipu Yuda si rubah tua.